Hai sobat, terima kasih sudah mampir di channel Ruang Hampa. Kita tahu, menjalani hari-hari dalam hidup itu nggak selalu berjalan dengan mudah. Selalu ada suatu keadaan yang membuat kita merasa lelah dengan hidup ini. Di sini, Ruang Hampa hadir untuk menemani kamu mencari arti di antara sunyi dan menemukan cahaya kecil di balik lelah. Selamat datang di channel Ruang Hampa, tempat di mana kamu bisa mendengarkan setiap kata adalah perjalanan menuju diri sendiri. Pada episode kali ini, aku ingin mengajakmu berbicara tentang satu rasa yang diam-diam dirasakan banyak orang, tapi jarang dibicarakan. Ya, rasa itu adalah kesepian. Kesepian bukan cuma karena sendirian, tapi karena merasa nggak benar-benar terhubung dengan siapapun. Pernah nggak sih kamu merasa capek karena harus pura-pura kuat? Atau duduk di tengah banyak orang tapi merasa nggak ada yang benar-benar peduli? Kalau iya, satu hal harus kamu ingat, sebenarnya kamu itu nggak sendiri. Pada episode kali ini bukan cuma untuk kamu yang merasa sendirian, tapi juga untuk semua dari kita yang pernah merasa hampa, meskipun punya segalanya. Kita akan ngobrol dari hati ke hati tentang kenapa rasa ini datang, apa yang bisa kita lakukan, dan kenapa kau sebenarnya kamu nggak sebetulnya sendiri. Pernah nggak sih, kamu ngerasa kayak nggak ada satupun orang di dunia ini yang benar-benar ngertiin kamu? Kamu dikelilingi banyak orang, tapi di dalam hati tetap aja ada ruang kosong yang nggak bisa dijelaskan. Kamu bisa tertawa, bercanda, bahkan terlihat bahagia di depan semua orang, tapi begitu malam datang, semua suara hilang, dan yang tersisa cuma kamu dan pikiranmu sendiri. Itu adalah rasa sepi yang gak bisa didefinisikan. Bukan karena gak punya teman, bukan karena gak punya siapa-siapa, tapi karena kamu ngerasa gak benar-benar terhubung dengan siapapun. Ada momen-momen di mana kamu pengen cerita, tapi bingung harus mulai dari mana. Atau kamu takut orang lain bakal salah paham. Akhirnya, kamu simpan semuanya sendiri. Dan tanpa sadar, kamu mulai terbiasa sama sunyi itu. Kamu jalan, kamu kerja, kamu belajar, kamu tertawa. Tapi di balik semua itu, ada rasa hampa yang terus mengintip. Kayak ada ruang di hati yang selalu kosong, meski udah kamu isi dengan 1000 hal. Dan kadang, kamu bertanya gini dalam hati, kenapa ya, aku selalu merasa sendiri? Kesepian itu bukan cuma soal nggak ada orang di sekitar kita. Kesepian bisa datang bahkan ketika kita sedang di tengah keramaian. Karena kadang, yang kita rindukan bukan kehadiran seseorang, akan tetapi rasa dimengerti. Kamu tahu, manusia itu makhluk yang rumit. Kita bisa punya banyak teman, banyak kenalan, tapi tetap ngerasa sendirian. Dan anehnya, semakin kita mencoba nyari pengganti untuk mengisi kekosongan itu, entah lewat media sosial, hubungan cepat, atau aktivitas tanpa henti, justru malah semakin terasa kosong. Mungkin karena yang hilang bukan orangnya, tapi diri kita sendiri. Kita terlalu sibuk jadi seseorang di mata orang lain, sampai lupa jadi diri sendiri di mata kita sendiri. Kita terlalu sering berlari, dan lupa duduk sebentar untuk mendengarkan apa yang hati sebenarnya mau bilang. Sepi itu nggak selalu jadi musuh. Kadang dia datang buat ngingetin kita, "Hei, udah lama kamu nggak ngobrol sama dirimu sendiri." Mungkin kamu nggak benar-benar sendiri, kamu cuma kehilangan koneksi dengan dirimu. Dan disitulah akar dari semua kesepian itu berada. Pernah nggak kamu lagi duduk sendirian, tapi rasanya damai? Itu bukti kalau kesendirian nggak selalu menyakitkan. Yang bikin sakit adalah rasa kehilangan arah di dalam kesendirian itu. Makanya, langkah pertama buat berdamai dengan rasa sepi bukan dengan mencari seseorang, tapi dengan menemukan diri sendiri kembali. Coba malam ini, kamu duduk diam sebentar. Matikan semua suara, letakkan ponselmu, dan tarik napas dalam-dalam.
Lalu tanyakan pelan-pelan pada dirimu, apa kabar diriku yang sekarang? Mungkin awalnya hening, mungkin gak ada jawaban. Tapi kalau kamu sabar, kamu akan mulai dengar suara kecil yang selama ini kamu abaikan, yaitu suara dari dalam dirimu sendiri. Dia mungkin berkata, aku capek, atau aku kesepian, dan gak apa-apa. Karena itu artinya kamu mulai jujur, mulai bisa merasakan apa yang dibutuhkan pada dirimu sendiri. Kita tumbuh di dunia yang bilang kalau kesepian itu tanda kelemahan, padahal gak gitu konsepnya. Kesepian itu adalah tanda bahwa hati kita masih hidup, bahwa kita masih punya rasa. Kalau kamu merasa sendiri malam ini, aku cuma mau bilang, gak apa-apa. Beneran? Gak apa-apa. Kamu gak perlu buru-buru nyembuhin semuanya. Kamu cuma perlu hadir dan rasakan terlebih dahulu. Biarkan sunyi itu bicara. Terkadang kita merasa lucu. Kenapa? Saat di tempat paling ramai, rasa sepi itu datang paling kencang. Kamu bisa tertawa keras-keras di antara teman-temanmu, tapi di dalam dada ada ruang yang tetap kosong. Mungkin kamu pernah ngerasain itu, saat dimana di tengah obrolan, tiba-tiba pikiranmu melayang. Dan kamu sadar, gak ada satupun yang benar-benar ngerti kamu. Kamu pengen cerita sesuatu yang dalam, tapi takut dianggap drama. Kamu pengen jujur tentang rasa lelahmu, tapi takut dibilang lemah. Akhirnya kamu belajar untuk diam, untuk senyum, untuk pura-pura baik-baik aja, dan begitulah, sedikit demi sedikit, kamu mulai hilang dari dirimu sendiri. Sebagian dari kita belajar sejak kecil bahwa yang dinamakan bahagia itu artinya ramai. Berarti, itu artinya punya banyak teman. Dan, berharga, itu artinya dicintai orang lain. Padahal nggak selalu begitu arti sebenarnya. Kesepian bukan karena nggak punya siapa-siapa, tapi karena kita kehilangan rasa diterima apa adanya. Bukan cuma disukai karena lucu, pintar, atau baik, tapi diterima meski sedang hancur, meski nggak sempurna, meski lagi nggak kuat. Masalahnya, nggak semua orang bisa memberi itu. Dan bukan salah mereka juga, karena kebanyakan dari kita pun masih belajar menerima diri sendiri. Kita hidup di zaman yang sibuk banget. Setiap orang berlari dengan tujuannya masing-masing. Kita semua pernah mempunyai luka, tapi jarang yang benar-benar berhenti untuk menyembuhkan. Dan di tengah kecepatan itu, kita jadi kehilangan koneksi manusiawi ke dalam diri kita. Kita terbiasa menampilkan versi terbaik dari diri sendiri. Di media sosial, di pekerjaan, bahkan di percakapan sehari-hari. Kita ingin terlihat bahagia, ingin diakui, ingin dianggap kuat, padahal terkadang yang paling kita butuhkan cuma dipeluk atau didengar tanpa dihakimi. Tapi di dunia yang sibuk seperti ini, siapa yang sempat benar-benar mendengarkan kita? Akhirnya, kita hanya bisa bicara dalam diam. Kita teriak di dalam kepala sendiri. Kesepian di era modern seperti saat ini nggak selalu diartikan dalam sunyi. Dia bisa muncul dalam bentuk notifikasi, timeline yang ramai, atau panggilan video yang dingin. Kita terkoneksi ke banyak orang, tapi kehilangan hubungan yang nyata. Kita tahu segalanya tentang orang lain, apa yang mereka makan, kemana mereka pergi, siapa yang mereka cintai. Tapi justru kita nggak tahu lagi siapa diri kita sendiri. Dan dari situlah sumber rasa sepi itu tumbuh. Kesepian yang bukan karena kurang orang, tapi karena kehilangan makna. Asal kamu tahu, kadang kita salah paham tentang kesepian. Kita pikir itu sesuatu yang harus dihindari. Padahal, kesepian itu juga bisa jadi cermin. Dia bisa ngasih tahu siapa yang benar-benar penting buat kamu, dan siapa yang cuma hadir karena kamu ada gunanya. Kesepian juga bisa nunjukin sisi-sisi dalam dirimu yang belum pernah kamu dengar.
bagian yang butuh perhatian, tapi terus kamu abaikan. Bagian yang bilang, aku butuh waktu, aku butuh dirangkul, aku butuh diterima. Kalau kamu udah cukup berani untuk duduk bersama rasa sepi itu, perlahan kamu bakal sadar bahwa dia nggak seburuk yang kamu kira. Banyak orang mencoba melawan kesepian dengan cara lari seperti larut dalam kerja, hubungan baru atau hiburan tanpa henti. Tapi sepi itu kayak bayangan. Semakin kamu ingin menghindari, maka semakin cepat juga dia mengikutimu. Sampai akhirnya kamu harus berbalik, menatap dia, dan bilang pelan, aku nggak akan lari lagi. Dan di momen itu, kamu mulai mengenali dirimu sendiri. Kamu mulai sadar bahwa kamu bukan sendirian, kamu cuma sedang kembali belajar untuk menemani dirimu sendiri. Coba deh, mulai sekarang jangan buru-buru menilai kesepian sebagai hal buruk. Kadang Tuhan ngasih kita ruang sepi bukan buat menghukum, tapi buat menumbuhkan. Karena ada hal-hal yang cuma bisa kamu pahami waktu kamu sendiri. Ada kekuatan yang cuma bisa kamu temukan pada saat semua orang pergi. Sunyi itu bukan akhir dari segalanya. Kadang dia adalah awal dari pertemuanmu dengan dirimu yang sesungguhnya. Kamu tahu, gak semua hal di dunia ini harus disembuhkan. Beberapa hal cuma perlu dipahami, diterima dan dipeluk dengan lembut. Kesepian adalah salah satunya. Kamu gak harus buru-buru ngusir rasa sepi itu. Gak harus selalu mencari pelarian supaya gak merasa kosong. Kadang, kita perlu untuk duduk bareng dia dan bilang, aku tahu kamu ada dan aku gak akan lari. Karena rasa sepi yang diakui, pelan-pelan akan berubah jadi teman. Dia bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Dia akan jadi ruang yang bisa kamu isi dengan hal-hal yang benar-benar penting. Berdamai dengan kesepian bukan berarti kamu menyerah. Bukan juga berarti kamu nyaman dengan luka. Tapi saat itu kamu mulai bisa menerima untuk berdamai dengan kenyataan bahwa hidup memang punya ruang-ruang sunyi yang harus kamu lewati sendirian. Dan di ruang itu, kamu bisa tumbuh. Kita sering lupa, tapi justru di momen paling sepi, manusia bisa paling jujur. Ketika nggak ada siapapun yang bisa buat kamu untuk berpura-pura di depannya, kamu mulai ketemu versi dirimu yang asli. Yang nggak harus kuat setiap waktu. Yang boleh capek. Yang boleh salah. Yang boleh nangis tanpa harus takut dihakimi. Untuk malam ini, jangan kamu lawan itu rasa sepi. Coba kamu berteman dengannya. Ambil waktu sebentar buat ngobrol dengan dirimu sendiri. Kamu gak perlu suara keras, cukup lewat pikiran atau tulisan. Tanyakan hal-hal sederhana seperti, apa yang sebenarnya aku rasain hari ini? Kenapa aku pengen banget dimengerti? Atau, kapan terakhir kali aku benar-benar memaafkan diriku sendiri? Kadang kita terlalu sibuk mencari penerimaan dari orang lain, sampai lupa memberi penerimaan itu untuk diri kita sendiri. Ketahuilah, ada hal yang indah dalam kesendirian, yaitu sesuatu yang cuma bisa kamu temukan kalau kamu berhenti menolaknya. Kesendirian memberimu waktu untuk mengenal dirimu, menemukan apa yang benar-benar kamu cintai, dan apa yang kamu butuhkan. Di saat kamu lagi sendirian, kamu bisa berhenti mendengar suara orang lain sebentar, dan mulailah untuk mendengar suara dari dalam dirimu sendiri. Mungkin kamu akan sadar kalau kamu gak seburuk yang kamu pikir. Bahwa kamu gak seharusnya terus membandingkan dirimu dengan orang lain. Dan bahwa kamu pantas dicintai, bukan karena apa yang kamu punya, tapi karena siapa kamu sebenarnya. Kesepian kadang datang untuk ngajarin kamu tentang cinta. Bukan cinta dari orang lain, tapi cinta dari dirimu sendiri. Cinta yang gak tergantung pada kehadiran siapapun. Cinta yang tenang, sederhana, tapi dalam. Karena kebenaran yang paling sering kita lupain adalah, kita gak bisa mencintai orang lain sepenuhnya, kalau kita belum bisa mencintai diri sendiri dengan tulus. Dan cinta itu,
Berawal dari penerimaan, dari keberanian untuk bilang, "Ya, aku merasa sendiri, tapi aku akan tetap di sini. Aku nggak akan lari lagi." Berdamai dengan kesepian juga berarti berhenti memaksa semuanya bisa berjalan cepat. Kita hidup di dunia yang serba terburu-buru. Semua orang ingin cepat bahagia, cepat berhasil, cepat sembuh. Padahal hati itu bukan mesin. Dia butuh waktu, dia butuh ruang. Gak apa-apa kalau hari ini kamu masih merasa hampa. Gak apa-apa kalau malam ini kamu masih pengen nangis tanpa tahu sebabnya. Itu semua bagian dari proses pulang ke dalam diri. Pelan-pelan, kamu akan sadar kalau rasa sepi itu mulai berubah bentuk. Dulu dia menakutkan, sekarang dia menenangkan. Dulu dia bikin kamu merasa hancur, sekarang dia bikin kamu lebih kuat. Karena ternyata, kesepian itu bukan musuh, dia cuma cara hidup buat ngajarin kamu arti hadir yang sepenuhnya. Bahkan saat gak ada siapapun yang ada di sisi kamu. Dan waktu kamu mulai bisa menikmati waktu sendiri tanpa merasa kurang. Itulah tanda bahwa kamu sudah mulai berdamai dengan dirimu sendiri. Malam ini sebelum kamu tidur, coba pejamkan kedua mata dan bisikan sesuatu ke dirimu sendiri kalimat seperti ini. "Terima kasih, sudah bertahan sejauh ini. Maaf, sudah lama aku gak mendengarkanmu. Aku janji, mulai besok aku akan lebih lembut padamu." Kalimat-kalimat sederhana itu bisa jadi pelukan kecil untuk jiwamu sendiri. Karena kadang yang paling kamu butuhkan bukan seseorang yang datang, tapi keberanian untuk tetap menemani dirimu sendiri, walau di tengah sunyi. Dan esok hari ketika matahari terbit, kamu akan sadar bahwa rasa sepi itu nggak benar-benar hilang, tapi dia berubah. Dia berubah jadi ruang yang tenang, tempat kamu bisa bernapas dengan lega, tempat kamu bisa jadi dirimu tanpa takut ditinggalkan. Itulah yang disebut kedamaian dari dalam diri sendiri.